Kolose pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-18. Penutup dan salam. Semua hal ikhwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ikhwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia, kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan di Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop ini, Paulus menyampaikan salam dari berbagai orang yang ikut terlibat dalam pelayanannya, mulai dari Tikhikus, Onesimus, Aristarkus, dan lain-lainnya. Paulus menyampaikan pesan dan salam dari orang-orang tersebut agar jemaat di Kolose tahu bahwa mereka tidaklah sendirian. Jemaat di Kolose sadar bahwa ada orang-orang yang berjuang demi pengabaran Injil yang sejati. Mengapa hal ini penting ditulis oleh Paulus pada akhir suratnya? Karena bagi jemaat yang sedang diombang-ambing oleh ajaran-ajaran palsu, dibutuhkan perasaan bahwa mereka tidak sendirian. Mereka bukan satu-satunya kelompok yang sedang berjuang untuk terus mengikut Kristus. Walaupun surat dari Paulus sendiri sudah menjadi bukti bahwa ada orang di luar sana yang peduli dan memperhatikan mereka terus. Namun dengan Paulus menyampaikan salam dari berbagai orang yang mereka kenal maupun yang tidak mereka kenal, maka akan timbul ketenangan dalam hati mereka. Tanpa kesadaran ini akan mudah sekali bagi sebuah kelompok goyah imannya. Itu sebabnya Paulus menyampaikan salam dari orang-orang yang terlibat dalam pelayanan bersama dengan dia. Nah, Bapak Ibu, tidak hanya ia menyampaikan pesan atau salam dari orang-orang yang terlibat dalam pelayanan. Paulus juga kemudian mengajak jemaat di Kolose agar ikut turut dalam pelayanan pengabaran Injil. Paulus meminta agar jemaat di Kolose juga mengabarkan Injil yang sudah mereka terima kepada orang-orang di Laodikia. Setelah membaca surat Paulus ini dengan membacakan surat ini juga kepada orang-orang Laodikia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan ini, ada satu ajakan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang di Kolose, agar mereka turut mengambil bagian dalam pekabaran Injil. Untuk saya dan saudara sebagai penerima surat di masa kini, kita juga mempunyai tanggung jawab yang sama. Paulus juga menyampaikan berita ini kepada saya dan saudara, agar kita juga mengambil bagian dalam pemberitaan Injil. Mari,
Dengan kita menyadari bahwa kita sudah diselamatkan oleh Allah, Tuhan memampukan kita untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang kita jumpai, siapapun dan kapanpun waktunya. Mari kita memohon pertolongan daripada kuasa Tuhan untuk dengan berani menyampaikan kebenaran itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini pembacaan firman Tuhan bagi kita. Bila Tuhan yang akan memampukan kita melakukan apa yang Tuhan inginkan bagi saudara. Amin.